Bapak, kami izin untuk menyampaikan ke Bapak 3 pertanyaan tertinggi, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari medsos. Pertama, pertanyaan pertama, apakah hasil pendataan non-ASN ini dapat diseleksi menjadi calon ASN atau seperti apa? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini? Mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Karo. Pertama, apakah hasil pendataan tadi dapat diseleksi menjadi ASN? Memang salah satu tujuannya itu adalah itu. Nah, tetapi tentu nanti akan ada formulasi kebijakan. Jadi tidak seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Deputi SDMA Kemenpan misalnya, kebijakan itu tentu tidak one fit for all. Jadi tentu akan menjadi spesifik untuk jabatan-jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Untuk jabatan seperti ini bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk bisa merumuskan bagaimana pemerintah akan membantu menyelesaikan tenaga non-ASN ini secara manusiawi dalam tanda kutip, sehingga mereka betul-betul bisa istilahnya kalau orang Jawa itu diuangke. Nah, ini yang itu bisa dilakukan kalau kita kemudian memiliki pemetaan terhadap tenaga non ASN ini. Kalau itu nggak dimiliki, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan apa untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi bagi mereka yang kemudian punya kesempatan menjadi ASN, apakah itu melalui mekanisme PNS misalnya atau melalui mekanisme P3K, tentu itu bisa dilakukan setelah kita bisa melakukan memetakan mereka-mereka ini. Jadi penting sekali sebetulnya bagi mereka yang sekarang menjadi tenaga non ASN di instansi untuk mereka betul-betul bisa terdata, dan pemerintah tentu memiliki gambaran seutuhnya terhadap kondisi mereka-mereka ini. Yang kedua tadi apa ya Pak Karo, saya terlalu cepat tadi, saya sambil ngetik soalnya. Masih Pak. Apakah daerah yang memaksakan mendaftarkan tenaga yang digaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa tetap diloloskan? Ya, sebetulnya tentu nanti akan ada mekanisme verifikasi dan validasi. Kita akan melihat apakah yang bersangkutan itu dipaksakan dalam tanda kutip. Sebetulnya yang bersangkutan tidak boleh dilakukan pendataan, tapi tetap didorong oleh instansi untuk melakukan pendataan. Maka saya mungkin menghimbau nanti teman-teman jangan sampai teman-teman di instansi ini menjebak PPK-nya, pejabat pembina kepegawaian. Karena pejabat pembina kepegawaian ini akan menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan di dalam surat pertanggungjawaban mutlak tadi, itu kami sudah mencoba merumuskan bahasanya yang kemudian bisa berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi tentu kami berharap betul, dan ini yang juga selalu kami sampaikan ke teman-teman di Kepala BKD, BKPSDM, ataupun di instansi pusat, jangan sampai dengan proses pendataan ini kemudian menjebloskan dalam tanda kutip pimpinan-pimpinan di daerah yang yang seharusnya atau yang menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ini himbauan ini sudah kami sampaikan termasuk juga di awal-awal waktu kita melakukan launching terhadap aplikasi pendataan non ASN ini. Perlu kehati-hatian terkait dengan pendataan ini, jangan sampai kemudian karena uang 100-200 ribu misalnya kemudian dimasukkan saja, tapi kemudian tentu PPK tidak siap untuk tidak bisa melakukan verifikasi data keseluruhan. Maka proses verifikasi data keseluruhan tadilah yang kami harapkan melalui mekanisme uji publik terhadap data yang sudah disampaikan. Jadi mekanisme uji publik itu ada 2 maksud. Yang pertama adalah munculnya data-data yang sebetulnya yang bersangkutan tidak berhak, tapi kemudian tetap dimasukkan, dan akhirnya masyarakat kemudian bisa mengontrol itu. Yang kedua adalah
Kalau ada sebetulnya yang bersangkutan berhak untuk didata, tetapi kemudian tidak didata, karena yang bersangkutan misalnya tidak memberikan semacam ya uang lelah lah dalam tanda kutip kepada operator misalnya. Nah akhirnya yang bersangkutan ini kemudian tidak masuk. Nah dia bisa kemudian melakukan protes di dalam mekanisme 1 bulan dari 31 September sampai 31 Oktober tadi. Jadi ada mekanisme uji publik yang diterapkan supaya data-data yang disampaikan itu betul-betul data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira Pak Karo. Yang ketiga instansi tadi apa? Bapak. Jadi bagaimana cara mengetahui instansi saya termasuk dalam pendataan non-ASN ini atau tidak, Pak? Semua instansi tentu akan diminta karena suratnya Pak Menteri Pan-RB ditujukan kepada PPK di instansi pusat dan di instansi daerah. Jadi artinya mereka pasti menerima suratnya Pak Menteri itu. Jadi semua instansi pasti akan melakukan pendataan. Bagaimana kalau instansinya kemudian tidak melakukan pendataan? Ya tentu mereka akan rugi sendiri. Pegawai-pegawai yang di situ tentu tidak akan terpetakan dengan baik. Nah silakan karena nanti akan ada mekanisme untuk mengumumkan kepada publik bahwa kami tentu di BKN nanti juga akan mengumumkan juga mana saja instansi-instansi melalui sistem pendataan ini, mana saja instansi-instansi yang sudah melakukan pendataan dan mana instansi-instansi yang belum melakukan pendataan. Tentu akan ada warning-warning yang nanti disampaikan juga melalui sistem yang nanti tentu akan bisa dikontrol oleh semua orang. Itu kira-kira Pak Karo.